Kalian anak kuliahan udah mau masuk semester 6 ke atas dan ada mata kuliah magang. Nih, gue kasih tahu beberapa hal yang harus kalian explore ketika kalian magang nanti. Jadi magang itu adalah sebuah proses yang biasanya harus dilalui oleh anak kuliahan sebelum mereka itu menempuh skripsinya. Tapi ada beberapa universitas yang tidak mewajibkan mahasiswanya itu untuk magang. Jadi keputusan seorang mahasiswa itu untuk melakukan magang itu tentunya bergantung kepada wajib tidaknya diberlakukan oleh universitas. Tapi kalau universitas kalian itu tidak memberlakukan magang atau tidak ada mata kuliah magang, bukan berarti kalian itu sebagai mahasiswa tidak boleh magang. Justru meskipun universitas itu tidak menyediakan mata kuliah magang, kalian itu masih boleh magang dengan jalur mandiri. Magang sendiri itu punya banyak manfaat di luar sebagai penentu bisa skripsi atau enggak. Karena magang itu adalah pembelajaran kita untuk terjun ke dunia kerja. Ibaratnya menyicip dunia kerja sebelum benar-benar terjun. Jadi di luar dari itu urusan kampus atau tidak, kalau kalian itu mahasiswa dan punya kesempatan, cobalah untuk magang. Nah, di episode kali ini gue pengen membahas kira-kira apa aja sih yang bisa kalian explore dari dunia magang. Karena ini bisa juga menjadi salah satu keresahan gue dulu ketika magang, ada beberapa hal yang tidak gue explore. Padahal menurut gue saat itu gue punya kesempatan, harusnya gue bisa mengeksplor beberapa hal yang nanti akan gue jelasin. So langsung aja kita bahas. Hal pertama yang bisa kalian explore tentunya adalah ilmu baru dari bidang yang kalian tekuni. Mengapa gue itu memasukkan ini sebagai yang pertama? Karena banyak yang memiliki kesempatan untuk magang, akhirnya mereka itu menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan bidang universitas kalian atau bidang kuliah kalian. Dan itu cukup disayangkan ya karena tidak align gitu. Padahal kan dengan mengambil magang yang pekerjaannya itu berhubungan dengan jurusan kalian itu sangat membantu kalian untuk mempelajari industri dari jurusan kalian. Ada banyak hal yang tidak diajari di kampus, tapi bisa kalian dapatkan di dunia kerja. Dan bayangkan, kalau seandainya kalian itu mendapatkan ilmu baru, tapi nggak ada hubungannya dengan jurusan kalian, tentunya hal ini akan menjadi sia-sia ketika kalian itu lulus, lalu nantinya kalian ngambil pekerjaan yang berhubungan dengan jurusan kuliah kalian. Bahkan kalau kampus kalian itu mewajibkan kalian magang dan kalian ngambil pekerjaan yang nggak ada hubungannya dengan jurusan kalian, yaitu otomatis ditolak, kalian disuruh magang ulang. Intinya, kalau berhubungan dengan jurusan kalian, ilmu yang kalian dapatkan di pekerjaan magang tersebut setara dengan ilmu yang kalian dapatkan kalau kalian full time. Terlebih kalau kalian itu posisinya baru fresh graduate. Terlebih ketika kalian itu udah lulus, kalian itu juga pernah magang yang sesuai dengan jurusan kalian itu akan dianggap sebagai fresh graduate yang punya pengalaman kerja. Jadi cukup worth it sih kalau kalian itu ngambil magang yang sesuai dengan jurusan kuliah kalian. Yang kedua, hal yang bisa kalian explore adalah bidang baru. Nah, bidang baru yang gue maksud di sini bukan berarti kalian itu ngambil magang di pekerjaan yang berbeda dengan jurusan kalian, bukan. Tapi banyak bidang-bidang yang bisa bersentuhan secara tidak langsung ketika kalian itu magang di jurusan kalian. Yang tentunya mau nggak mau nanti kita harus pelajari agar kita itu bisa memahami bidang tersebut. Dan siapa tahu itu adalah bidang passion tersembunyi kalian. Kan kalian nggak tahu ya. Gue ambil contohnya misalnya kayak gue programmer, gue itu bukan cuma ngedevelop aplikasi, bukan cuma buat aplikasi, tapi gue juga bersentuhan dengan yang namanya desain tampilan, desain pengalaman pengguna, dimana sebenarnya itu ranah anak desain. Cuma belakangan ini programmer udah banyak yang mulai belajar hal-hal tersebut, dan ternyata gue juga punya ketertarikan ke arah sana. Dan menariknya lagi, kalau kalian itu bekerja magang di bidang konsultan, kalian itu bisa mengeksplor banyak bidang karena kantor yang berhubungan dengan konsultan itu biasanya menghandle banyak klien dari berbagai institusi, berbagai lembaga, berbagai perusahaan dari berbagai bidang juga. Sehingga kalian bakalan dapat pengalaman yang cukup menarik dan juga cukup fresh dari bidang-bidang yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Lalu, yang ketiga yang bisa kalian explore adalah networking. Ini yang cukup terlewatkan biasanya oleh anak-anak magang, dimana ketika mereka magang itu ya cuma fokus mengisi absensi mereka dan nggak mengeksplor networking ini. Padahal networking itu sesimpel kalian itu bersosialisasi dengan orang kantorannya, orang-orang yang kerja di sana. Nggak perlu sampai ikut-ikut event yang gede-gedean, terus berkontribusi besar. Nggak, cuma cukup sosialisasi, ngobrol aja.
Gue salah satu yang mendapatkan benefit dari networking ini, dimana setelah gue magang dan bersosialisasi, gue akhirnya mendapatkan tawaran untuk kerja di kantor itu, yang menjadi kantor pertama gue juga. Opportunity lain yang bisa kalian dapatkan tentunya dari networking itu selain pekerjaan, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan. Mungkin kalian dapat proyekan freelance, atau mungkin kalian bahkan ditawari buat join bisnis. Siapa yang tahu kan? Bahkan menariknya, networking ini bukan cuma bersentuhan dengan tempat kalian magang aja. Bisa aja bersentuhan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar dari tempat kalian magang. Yang penting kalian bisa membuktikan kemampuan kalian dan kalian bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang kantor di tempat magang kalian. Lalu selanjutnya yang perlu dieksplor di tempat magang adalah soft skill. Nah, ini salah satu yang cukup jarang juga dieksplor, dimana kebanyakan ketika magang itu yang kita kembangkan hanya hard skill, skill-skill yang berhubungan dengan technical. Kita harus ngapain, harus melakukan apa, cara pakai tools ini bagaimana, cara pakai komputernya, ngirim email gimana, itu semua skill-skill teknikal. Tapi yang perlu dipelajari itu adalah soft skill. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang di tempat kerja, kemudian bagaimana caranya kita bernegosiasi dengan klien, bagaimana cara memimpin meeting dengan baik. Itu semua bisa dipelajari dengan cara kita melakukan observasi dan juga melakukan uji coba. Kita bisa melihat kolega-kolega yang kerja di sana itu gimana cara mereka itu berkomunikasi dengan orang lain, negosiasinya gimana, kalau mimpin meeting gimana. Nah, kalau uji coba, mungkin kalau kalian dapat kesempatan untuk mimpin meeting di sana, mungkin sesama anak intern, kalian bisa mencoba di sana. Atau kalian bisa menerapkannya nanti ketika kalian itu udah ada di dunia kerja sesungguhnya sebagai fresh graduate. Tapi setidaknya kalian itu udah punya bekal dan udah punya gambaran lah. Ketika berhadapan dengan orang ini atau masalah ini, kalian harus ngapain? Karena kalian itu udah mendapatkan pengalaman dari observasi kalian. Karena ya, yang sekarang ini cukup menjadi keluhan dari orang-orang di dunia kerja itu, bahwa orang-orang yang masuk, para fresh graduate itu, dari segi attitude-nya katanya kurang. Tapi menurut pandangan gua, hal ini bisa terjadi karena ya mereka itu belum pernah terjun secara langsung ke dunia kerja, sehingga dalam tanda kutip mereka itu bingung harus berbuat apa, harus melakukan apa ketika di tempat kerja. Padahal hal itu bisa dipelajari ketika kalian itu magang. Cuma kan di saat pandemi kemarin itu orang-orang susah magang juga kan, jadi ya sangat disayangkan aja. Oke, jadi itulah beberapa hal yang bisa kalian explore ketika kalian itu berada di tempat magang atau ketika kalian melakukan magang. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan membantu teman-teman untuk bisa mengoptimalisasi lagi kegiatan magang kalian sehingga kalian itu bisa mendapatkan banyak benefit dari kegiatan tersebut. So, jangan ragu untuk mencoba, terus semangat. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi, Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja, thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.